Pengguna ponsel di tanah air sudah bisa menikmati jaringan telekomunikasi data generasi keempat atau bisa disebut dengan 4G. Memang baru satu operator yang sudah dapat izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu PT Telkomsel, yang dinilai Menteri paling siap. Nah, selain Telkomsel, XL Axiata dan Indosat sebenarnya juga sudah menyatakan siap dan menunggu izin untuk layanan jaringan ini dari kementerian. Targetnya pada tahun 2015 nanti jaringan 4G bisa secara luas digunakan dan punya kapasitas yang lebih besar. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dengan akses jaringan 4G, laju komunikasi khususnya komunikasi data baik untuk kalangan masyarakat maupun pemerintahan akan semakin cepat. Itu ada dua, yang fix, yang kabel ditarik ke rumah, yang sekarang sudah mulai fiber optik ditarik ke rumah, juga akses melalui wireless, ya. Akses melalui wireless ini melalui 4G. Jadi manfaatnya jelas, kita menyiapkan infrastruktur broadband ini agar nanti yang namanya e-commerce, yang namanya e-government, e-health, e-education semua bisa berjalan dengan lancar. Setelah Telkomsel dapat izin, Indosat yang selama ini cenderung sepi soal 4G lalu menyatakan siap meluncurkan jaringan 4G bahkan di 23 kota di Indonesia. Indosat mengklaim sudah menyiapkan investasi mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat untuk meningkatkan jaringan. Investasi ini memang tidak digunakan seluruhnya untuk layanan 4G, tapi juga untuk jaringan 3G. Saat ini pengguna data 3G di Indonesia hanya sekitar 20%, sementara 80% yang masih menggunakan jaringan 2G. Kendala jaringan 4G saat ini masih berasal dari handset, sehingga Indosat mengharapkan bagi para produsen untuk bisa mengejar provider yang sudah menyiapkan jaringannya. Soalnya di 23 kota infrastruktur jaringan sebenarnya sudah siap. Di 23 kota itu kita sudah menyiapkan semua peralatan fisik yang dibutuhkan, baik antena, maupun peralatan radio, maupun peralatan core yang memang dibutuhkan untuk 4G bisa dinyalakan. Nah, tapi memang yang menjadi kendala itu sekarang pertanyaannya frekuensi mana yang kita mau kurangi agar 2G-nya mati sedikit, kemudian kita hidupkan di 4G. Ya, teknologi data generasi keempat alias 4G Long Term Evolution disebut dengan LTE memang memiliki banyak keunggulan. Selain meningkatkan kecepatan akses internet, teknologi ini diklaim lebih ramah lingkungan. Menurut pengamat yang kami temui dari Japan Advanced Institute of Science and Technology, Hoirul Anwar, Indonesia sebenarnya sudah siap menyelenggarakan teknologi 4G. Malah ia menyarankan agar industri telekomunikasi nasional untuk segera beralih ke 4G. Pasalnya, penggunaan teknologi 3G yang digunakan saat ini membutuhkan energi lebih besar, sehingga teknologi ini menjadi tidak efisien dan tidak ramah lingkungan. Urgent untuk pindah ke 4G, ya. Jadi teknologi yang ada di 3G itu kami para ilmuwan sepakat bahwa ini boros power dan dia tidak ramah lingkungan, ya, tidak green lah, sehingga kita harus segera pindah ke 4G. Banyak manfaat yang kita dapatkan kalau kita pindah ke 4G, ya. Mungkin yang langsung bisa dirasakan masyarakat adalah memang kecepatannya naik. Saudara, penerapan teknologi komunikasi data generasi keempat alias 4G memang punya banyak keunggulan. Nah, kami jelaskan lagi, jadi selain akses data lebih cepat dibandingkan dengan generasi di bawahnya, 4G juga memiliki kelebihan lain. Nah, mari kita lihat ini dia dalam grafik ini untuk teknologi 4G jenis LTE alias Long Term Evolution. Ini punya konsumsi energi yang lebih kecil dibanding teknologi 3G, sehingga yang diuntungkan bukan cuma operator tapi juga konsumen. Nah, dengan sifat yang lebih hemat energi, teknologi ini lebih ramah lingkungan ketimbang teknologi sebelumnya. Pasalnya, emisi karbon yang dihasilkan 4G lebih kecil dibandingkan dengan 3G. Nah, selain lebih efisien dalam hal energi, teknologi data generasi keempat juga punya keandalan dari sisi transmisi data, sehingga gangguan sinyal 4G bisa dibilang lebih sedikit ketimbang teknologi sebelumnya.